Kalian planning mau ikut program au pair dan belum tahu syarat-syaratnya apa-apa aja, atau kalian lagi tengah di proses mengikuti program au pair dan pengen tahu pengalaman langsung dari seseorang yang sedang mengikuti program au pair. Di vlog kali ini aku mau kupas tuntas tentang program au pair. Penasaran? Ikutin terus ya! Nah, seperti yang udah aku ceritain tadi, hari ini aku punya seseorang yang ekstra datang jauh-jauh ke tempat aku buat share tentang pengalamannya au pair di Jerman. So, halo Ulfa, selamat datang. Hai. Ya. Halo semuanya. Oke, jadi Ulfa ini lagi au pair dan nanti kita bisa bongkar-bongkar cerita dan pengalaman beliau semasa au pair. Oh ya teman-teman, mungkin video ini kalau dibuat satu video akan kepanjangan dan nanti akan kita tayangkan 2 kali karena di video ini Ulfa akan kupas tuntas soal au pair, mulai dari persiapan dari Indonesia, pengalaman di Jerman, dan mungkin saat ini hal-hal apa yang terbaru yang sedang dia alami. Oke. Silahkan, Ulfa, kenalin diri dulu. Halo, nama aku Ulfa. Aku berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saat ini aku sedang lagi au pair di salah satu kota di Sachsen-Anhalt. Nama kotanya Wernigerode. Oke. Aku berangkat ke Jerman Juli 2021. Oke. Juli 2021, berarti ini kita udah bulan April, Mei, Juni. Berarti bentar lagi udah mau selesai ya? Ya, bentar lagi jadi alumni au pair. Oke. Nah, Ulfa, kalau kita bicara soal au pair, baiknya mungkin kita singgung dulu apa sebetulnya pengertian yang tepat untuk program au pair itu sendiri. Coba. Au pair sendiri sebenarnya itu program pertukaran budaya, di mana salah satu keluarga dari Jerman mengundang kita untuk datang ke rumahnya dan hidup bersama mereka di satu rumah dalam waktu 1 tahun. Oke. Dan kedua belah pihak bisa share tentang kebudayaan mereka kali ya, gitu. Oke. Dan salah satunya mungkin tujuannya ini supaya si au pair mendapatkan pengetahuan tentang bahasa dan juga pastinya tentang culture. Jerman. Gitu. Oh ya, teman-teman, aku dulu pertama kali datang ke Jerman juga au pair. Jadi cuman pengalaman aku ini udah lama banget, 14 tahun yang lalu, dan mungkin banyak juga hal-hal yang pernah aku alami dulu udah nggak relevan ke masa yang sekarang. Oke, tapi nanti kita bisa sama-sama saling melengkapi ya. Oke. Terus syarat-syarat au pair itu sendiri apa-apa aja? Berdasarkan pengalaman aku di tahun lalu, yang paling pertama itu umur tidak lebih dari 26 tahun. Oke, ya. Nah, kalau ini dulu di masa aku kalau nggak salah 25. Aku inget banget tuh, aku udah mau 25 dan waktu itu maksimal usianya itu 25. Oke, sekarang 26 ya. Dan 26 ini patokannya bukan pada saat masa apply-nya gitu ya, apply visanya, tapi pada saat dihitung memulai masa program au pair-nya kali ya. Ini penting nih. Oke, yang berikutnya? Yang kedua itu Vertrag dari Gas Family. Oke, Vertrag ini apa nih? Vertrag itu kontrak. Oke. Antara kedua belah pihak ya, gitu. Dan Vertragnya ini kalau aku dulu itu boleh dikirimkan via email. Itu masih tetap seperti itu? Tahun lalu aku juga kirim via email, di scan sama GF terus kirim ke email aku, tapi
tahun 2022 harus dikirim langsung per pos dari Jerman ke Indonesia. Harus asli. Gitu. Harus asli ya, gitu. Pastinya kontrak itu salah satu persyaratan yang penting untuk bisa apply visa au pair. Dan pastinya untuk bisa ngedapetin kontrak kita harus nemuin gas family-nya dulu gitu. Terus kamu gimana dulu nemuin gas family-nya? Aku ketemu sama gas family aku dari grup au pair di Facebook. Oh, ada ya? Ada banyak grup au pair di Facebook. Tapi buat teman-teman yang lain sebetulnya ada alternatif lain nggak, bisa cari gas family-nya itu di mana aja? Banyak website yang bisa kita temuin buat cari gas family, diantaranya aupair.com. Aupair.com, Au Pair World, kontak aupair.de. Sama ya dari kenalan kita yang udah di Jerman. Barangkali ini contoh ya, misalkan nih Ulfa nih udah mau selesai au pair ya, dia punya kenalan nih di Indonesia gitu, jadi bisa saling memfasilitasi kali ya. Yang berikutnya itu apa lagi? Harus punya sertifikat bahasa Jerman. A1. Levelnya bahasa Jerman A1 ya, gitu. Nah, mungkin kamu bisa cerita nih, Ulfa, kalau bahasa Jerman itu kursusnya boleh di mana aja dan mungkin nanti ujiannya di mana gitu? Kalau kursusnya sendiri bisa di mana aja, otodidak juga nggak apa-apa. Kalau emang bisa belajar sendiri. Tapi ujiannya harus di Goethe. Goethe Institute ya. Goethe Institute ada di 3 tempat kalau Goethe. Di Jakarta, Bandung, Wisma Jerman di Surabaya. Dan setahu aku ada lagi nih institusi baru yang juga kita di sana bisa bikin ujian bahasa Jerman. Namanya OSD. Österreichische Sprachdiplom. Jadi ini kayak institusi bahasa Jerman milik orang Austria gitu, dan ini di Jakarta ya? Ya, ada di Jakarta. Yang keempat apa tuh? Yang keempat melengkapi dokumen tambahan. Kayak apa tuh misalnya? Paspor. Pastinya ya. Yang berlaku minimal 6 bulan. Bawa foto. Pas foto ya. Pas foto. Terus Fragebogen dari gas family. Fragebogen ini maksudnya apa nih? Kayak kuesioner gitu. Terus asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini pastinya penting banget di Jerman. Dan si gas family-nya itu harus mendaftarkan si au pair di salah satu asuransi kesehatan yang diakui di Jerman ya. Sip. Dan teman-teman, kalau kalian pengen informasi yang lebih akurat juga, kalian bisa cek di Merkblatt kedutaan Jerman yang ada di Jakarta, karena tadi kita juga sempat update beberapa informasi, dan informasi yang sudah disebutkan sama Ulfa tadi itu berdasarkan Merkblatt atau informasi terupdate dari bulan April 2022. Jadi Ulfa udah berhasil melewati di step yang pertama tadi, dan dia bisa cerita nih, Ulfa bisa cerita nih sekarang realita kehidupan au pair yang kamu jalanin di 10 bulan terakhir ini kayak gimana? Coba mungkin bisa flashback kejadian hampir setahun yang lalu, itu gimana? Ya, yang pertama pasti culture shock. Itu pasti ada banget. Gimana tuh rasanya? Yang pertama soal makanan. Karena di Jerman kita tuh harus makan roti setiap hari. Terus jauh dari keluarga pasti. Jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, lingkungannya semua baru. Di kota aku sendiri cuman ada aku dan 1 orang dari Indonesia, jadi kami cuma berdua di kota itu. Dan jarang juga ketemu. Bisa ngerti sih aku. Jauh dari teman, terus makanannya juga beda. Terus apa lagi pas
ngalamin culture shock itu? Rindu pasti makan makanan Indo. Di sini nggak ada yang pedas-pedas. Iya, nggak ada abang-abang, nggak ada yang lewat setiap jam gitu. Terus nggak ada mbak yang masakin atau keluarga yang bisa dimintain tolong masakin atau buatin makanan. Ya pasti kebayang. Terus birokrasinya tuh ribet, harus bikin janji di jauh-jauh hari, nggak bisa mepet-mepet. Kalau di Indo kita datang ke balai kota, tinggal ada perlu tinggal datang diurus. Kalau di Jerman nggak bisa kayak gitu, harus bikin janji jauh-jauh hari. Dan pastinya kita harus disiplin ngikutin janji itu tadi yang kita dapetin dari institusi yang berkaitan gitu. Cuaca. Terus cuaca. Oh iya, kebayang. Kalau di Indo kan cuacanya tuh ya 30 derajat, 20 derajat lah paling rendah. Kalau di Jerman masuk winter minus sampai 7 derajat, nggak kuat banget itu sih. Karena aku sendiri di Jerman selalu kedinginan. Dan kalau keluar rumah selalu pakai jaket, mau summer sekalipun selalu pakai jaket Jadi cuaca ini merupakan salah satu tantangan juga kali buat kita yang baru nyampe di Jerman gitu. Secara Jerman punya 4 musim, dan sebetulnya kamu kan udah semua melewati musim ini gitu loh. Mulai dari summer pas kamu datang, habis itu musim gugur, terus habis itu musim winter, dan sekarang musim semi, musim yang terakhir Oke. Aku udah 10 bulan di Jerman tapi masih harus adaptasi sama cuaca di sini. Oh iya, kebayang. Oke. Yang selanjutnya bahasa. Oke. Karena kita kan dari Indo cuman punya sertifikat A1 yang dimana itu sangat tidak cukup buat hidup di Jerman. Nah, untuk komunikasi kali oke. Nah, jadi teman-teman, memang sih persyaratan au pair itu hanya A1 yang diwajibkan kalau dari Indonesia gitu. Tapi memang aku bisa kebayang bahwa level A1 itu tidak cukup untuk bisa memahami dengan kondisi yang baik satu sama lain gitu. Karena kan kita ngobrol dengan native-nya sendiri gitu gitu. Oke. Kadang kalau kita ngomong terus kita selalu akan setuju dan Holland gitu, kan mereka kayak capek banget gitu, gue harus setiap ngomong harus ulang. Kadang ada juga Duitsa yang nggak mau ngulangin atau mereka nggak mau ngomong atau nggak bisa ngomong pelan. Nah aku juga dulu kalau aku dulu kebetulan datang ke Jerman itu atau ikut au pairnya itu udah bawa B1 gitu, dan aku pun dulu kesusahan gitu untuk komunikasi walaupun levelnya itu udah B1. Makanya yang dulu di 2 minggu pertama itu selalu bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Nah, di sini mungkin kita bisa katakan ada baiknya teman-teman itu juga menyediakan atau mengasah kembali bahasa Inggrisnya supaya di keadaan urgent ini bisa dipakai kali gitu. Nggak hanya untuk gas familinya tapi juga untuk berkomunikasi di luar gitu. Oke. Nah, aku sendiri penasaran nih, kamu sebagai au pair di keluarga kamu yang sekarang itu rincian tugasnya itu kayak gimana? Karena itu kan dari family ke family beda-beda kali gitu. Coba ceritain dulu nih profil family-nya kali gitu. Gas family aku punya 2 anak cowok. Yang pertama umur 12 tahun, yang kedua umur 2 tahun. 8 tahun. Oke. Dua-duanya cowok. Aktif kali ya? Banget. Cuman anaknya emang gamers banget. Oke. Gamers dalam artian apa nih? Gadget gitu? Iya, main komputer. Oke. Terus kamu harus ngapain nih di family-nya itu? Aku sih alhamdulillahnya dapat GF yang baik. Waktu hari pertama aku datang, bapaknya bilang kalau aku di sini itu belajar sambil liburan, bukan buat kerja. Jadi aku sendiri nggak punya kayak Arbeitsplan dari pagi sampai malam harus ngapain aja, aku nggak punya. Oke. Tapi
ada memang yang harus aku lakuin yang wajib. Aku harus bangun anaknya jam 6 pagi. Iya. Bangunin yang gede atau yang kecil nih? Yang kecil. Yang kecil, yang 8 tahun ya. Oke. Terus? Bangunin jam 6, terus gantiin baju. Iya. Selesai gantiin baju, aku tanya dia mau main atau mau lanjut tidur. Oke. Kalau dia bilang mau main, ya udah aku bangunin. Terus jam 7 aku antar ke sekolah. Oke. Jauh nggak sekolahnya? Jalan kaki 10 menit. Oke. Das geht kali ya. Oke. Terus si anak sekolah. Terus abis itu pulang sekolah, kamu harus jemput? Enggak, dia pulang sendiri. Oke. Terus abis pulang sekolah harus main juga sama si anak atau gimana? Kalau anak mau main sama aku ya kita main, kalau enggak ya enggak. Oke. Terus malamnya? Malamnya kalau emaknya nggak di rumah dan bapaknya kerja malam, ya aku harus mastiin mereka buat tidur dan nggak main handphone atau main komputer sampai pagi. Oke. Jadi sebetulnya kalau dibilang lumayan nggak terlalu rumit kali ya. Secara anaknya udah gede-gede, terus tanggung jawabnya kali juga memang besar, tapi agak fleksibel gitu ya, karena usianya juga udah di usia yang memang anak-anak itu udah bisa melakukan banyak hal di usia segitu gitu. Terus selain ngurusin si anak sendiri, terus tugas kamu di family itu ngapain aja lagi? Kadang bersih-bersih rumahnya, tapi nggak setiap hari. Bapaknya bilang bisa aku lakuin 2 atau 3 kali dalam seminggu. Oke. Hanya 2-3 kali. Stop sauger kali ya. Jadi nyedot debu gitu. Oke. Terus kadang mamanya kalau butuh bantuan aku, dia selalu nanya aku dulu, bisa nggak bantuin dia. Terus contohnya apa nih? Misal kayak kemarin tuh kita lagi bersih-bersih rumah, kayak bersihin sepatu atau baju yang masih bisa dihibahin ke orang lain. Terus dia tanya aku bisa nggak bantuin dia, kalau bisa hari ini atau besok, jam berapa bisanya, dia selalu nanya ya. Oke, gitu, karena itu kan nggak masuk di job desk kamu sebenarnya gitu ya. Oke, terus yang lainnya lagi? Terus paling ya kalau malam bersihin dapur. Oke, beresin tempat makan kali ya gitu. Oke, sip. Jadi aku bisa simpulkan kali ya, tergantung dari keluarganya. Biasanya sih yang paling utama pastinya kita membantu si family untuk mengurus anaknya mereka gitu ya. Dan mungkin ada kegiatan atau tugas-tugas tambahan lainnya itu seperti yang bersih-bersih, seperti ada yang jaga pet atau binatang peliharaan di rumah juga, kayak kucing, atau ada juga yang pernah aku kenal ngurusin anjingnya, dan ada juga yang ikutan ngurusin gardennya juga kali ya, gitu, walaupun itu nggak masuk ke dalam vertrag atau ikatan kerja dari si gas family ke au pair-nya. Oke. Jadi kalau di kontrak itu ada diatur bahwa maksimal jam kerja dalam sehari 6 jam atau 30 jam dalam seminggu. Oke. Nah, ini nih buat teman-teman. Jadi di Jerman itu ada aturan yang jelas yang mengatur jam kerjanya orang yang ikutan program au pair gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyalahgunakan program au pair ini sendiri gitu. Kalau kita udah ngomongin soal kerjaan atau job desk, sekarang kita ngomongin haknya si au pair nih. Nah, ini pasti banyak nih teman-teman yang nungguin tentang cerita Taschengeld, cuti dan sebagainya. Oke, Taschengeldnya sebagai au pair itu berapa?